diketahui ada sebuah persegi A, B, C, D. Di setiap sudut persegi ini diberi muatan di titik A positif 42 mikrokolom, muatan di B negatif 42 mikrokolom, muatan di C positif 42 mikrokolom, dan muatan di D negatif 42 mikrokolom. Karena ini persegi, maka setiap sisinya 12 cm. Jadi jarak antara muatan 12 cm. Di tengah persegi diberi titik G. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa besar potensial listrik di titik G. Pertama, kita harus tahu dulu apa jenis muatan di titik G. Karena di soal sini tidak diketahui apakah dia positif atau negatif, maka kita tentukan dia sebagai muatan positif. Setelah kita tahu jenis muatan di titik G, maka kita bisa mulai menentukan kemana arah dari beda potensial listrik dari titik G terhadap muatan-muatannya. Pertama, arah beda potensial listrik titik G terhadap A mengarah ke bawah sini. Kenapa? Karena A bermuatan positif, G juga bermuatan positif, sehingga kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Jadi, arah beda potensial listrik di titik G ini akan menjauhi muatan A. Kita bisa tulis ini sebagai VGA. Beda potensial titik G terhadap muatan A. Ini miring sesuai arahnya seperti ini. Selanjutnya, arah potensial listrik titik G terhadap titik B akan saling tarik-menarik. Kita gambarkan dia ke sini. Kenapa ke sana? Karena dia akan mendekati muatan B yang bernilai negatif. Ini sebagai VGB. Selanjutnya, potensial listrik titik G terhadap titik C akan saling tolak-menolak karena keduanya sama-sama bermuatan positif. Jadi kita bisa gambarkan dia ke atas. Ini sebagai VGC. Dan yang terakhir, titik G terhadap muatan di D. G bermuatan positif, D bermuatan negatif. Jadi saling tarik-menarik. Gambarnya dia mengarah ke titik D. Ini kita tulis VGD. Karena keempat arah tidak ada yang sama, jadi kita bisa tuliskan VG atau potensial listrik di titik G itu sama dengan, nah, kita tuliskan sesuai jenis muatannya. Karena ini A bermuatan positif, maka kita tulis VGA-nya sebagai positif. VGA. Kemudian kita lihat yang di B. B bermuatan negatif. Jadi kita tulis minus VGB. Lanjut, di muatan C ini positif. Jadi kita tulis positif VGC. Dan muatan di D ini muatannya negatif. Jadi kita tulis
min VGD. Jadi pertama kita akan mencari berapa nilai dari VGA. Sebelum mengerjakan, kita harus tahu dulu rumusnya. Rumus potensial listrik V sama dengan K dikali Q per R. Jadi V di sini adalah potensial listrik, kemudian K di sini konstanta di elektrik, nilai ketetapannya 9 dikali 10 pangkat 9, kemudian dikali dengan muatan dibagi dengan jarak. Jadi ini rumusnya. Di sini kita tulis VGA dengan rumus tadi, K dikali Q, ini QA. QA dibagi dengan RGA. Masukkan nilainya, K adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan besar muatan di A, 42 mikrokolom. Ini mikrokolom satuannya diubah menjadi kolom. Hasilnya 42 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi dengan jarak antara titik G dan muatan A. Nah, ini jaraknya kita harus cari dulu. Kita akan cari jarak antara titik G dan titik A menggunakan rumus Pythagoras. Ini kita bisa gambarkan ulang. Ini muatan A, ini muatan D, ini muatan C, dan di tengahnya ada titik G. Jarak antara A ke D 12 cm. Jarak antara D ke C 12 cm. Nah, sekarang kita harus cari dulu jarak antara A ke C. Kita bisa tulis AC sama dengan akar AD kuadrat ditambah DC kuadrat. AD nilainya 12. Berarti 12 pangkatkan 2 ditambah DC, DC-nya 12. Jadi 12 dipangkatkan 2 dan semuanya ini diakarkan. Ini 144 ditambah 144 diakarkan. Dijumlahkan hasilnya 288, kita akarkan. Jadi nilai AC adalah 16,9. Sekarang kita sudah tahu berapa jarak antara A ke C. Jaraknya adalah 16,9. Tapi di sini yang kita butuhkan adalah jarak dari G ke A. Jadi jarak ini yang kita butuhkan. Karena G berada di tengah persegi, maka setengah AC itu sama dengan AG. Maka jarak antara A ke G adalah 8,45 cm. Nah, jadi kita bisa tulis di sini 8,45 cm. Nah, satuan cm di sini kita ubah ke meter. Jadi dikali 10 pangkat minus 2.
Jadi ini kita bisa tulis 9 dikali 42 dibagi dengan 8,45 dikali dengan, karena yang di atas ini perkalian, jadi pangkatnya dijumlahkan. 10 pangkat 9 ditambah minus 6. Kemudian yang di bagian bawah ada bentuk yang sama, 10 pangkat minus 2, yang atas 10 pangkat 9, yang di sebelah sini 10 pangkat minus 6. Jadi kalau ini bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Ini kita kurang dengan minus 2. Jadi hasilnya 44,73 dikali 10 pangkat 5. Satuannya volt. Jadi ini kita bisa tulis VGA-nya sebesar 44,73 dikali 10 pangkat 5. Sekarang kita kurangkan dengan VGB. Kalau kita masukkan rumus VGB, berarti ini VGB sama dengan K dikali QB per RGB. Kita lihat, nilai K selalu sama, 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian QB dan QA itu sama besarnya, yaitu 42 mikrokolom. Kemudian jarak dari GA dan GB itu sama. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ini B, ini C, ini D, dan yang di tengah sini adalah G. D ke C 12 cm, C ke B 12 cm. Jadi RGA ini, RGA dan RGB itu besar, jaraknya sama, yaitu 8,45. Karena besar muatannya sama dan jarak antara titik G dan titik A dan titik G dengan titik B itu sama, maka besar dari beda potensialnya juga sama. Kita bisa tulis ulang, 44,73 dikali 10 pangkat 5. Kemudian kita tambah dengan VGC. Masukkan rumusnya, K dikali QC per RGC. Nilai K adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan besar muatan di C, yaitu 42 mikrokolom. Mikrokolom diubah ke kolom menjadi 42 dikali 10 pangkat minus 6, kemudian dibagi dengan jarak antara titik G dan muatan C. Jarak antara titik G dengan muatan C. Kita perlu cari lagi dengan rumus Pythagoras. Kalau kita gambarkan, bentuknya akan sama seperti tadi. D ke C 12 cm, D ke A 12 cm, A ke G tadi udah diketahui, jaraknya adalah 8,45 cm. Karena titik G ini berada di tengah
bentuk persegi, maka A ke G nilainya sama dengan G ke C. Jadi nilai G ke C juga 8,45 cm. Kita bisa tulis 8,45 cm diubah ke meter, jadi 8 dikali 10 pangkat minus 2. Ini hasilnya akan sama dengan VGA dan VGB. Kenapa? Karena muatan A, B, dan C, ini A, B, C itu besarnya sama-sama 42 mikrokolom, dan jaraknya juga dari A ke G, G ke C, dan G ke B itu sama, maka nilainya juga akan sama. Kita bisa langsung tulis di sini. Jika dihitung hasilnya akan 44,73 dikali 10 pangkat 5, satuannya volt. Kita bisa tulis di sini 44,73 dikali 10 pangkat 5. Kemudian dikurang dengan VGD. VGD di sini. Kalau kita lihat, muatan di D itu sama dengan muatan di C, sama dengan muatan di B, dan sama dengan muatan di A. Sama-sama 42. Kita bisa tulis QA sama dengan QB, sama dengan QC, sama dengan QD. Dan ini semua besarnya 42 mikrokolom. Selanjutnya, kita akan lihat jarak antara titik G ke muatan D. Kita bisa gambarkan. Ini D, ini C, ini B. Yang di tengah itu adalah titik G. Jarak antara D ke C 12 cm. Jarak C ke B 12 cm. Tadi di awal sudah diketahui jarak antara B ke G. Jaraknya adalah 8,45 cm. Karena titik G berada di tengah persegi, maka jarak antara G ke B dan G ke D ini akan sama-sama 8,45 cm. Nah, berarti potensial listrik di VGD itu akan sama dengan VGC, dan sama juga dengan VGB, dan sama juga dengan VGA. Kita bisa tulis ulang 44,73 dikali 10 pangkat 5. Maka jika ini dihitung, 44,73 dikali 10 pangkat 5 dikurang 44,73 dikali 10 pangkat 5, habis ya. Sekarang minus 44,73 dikali 10 pangkat 5 ditambah dengan 44,73 dikali 10 pangkat 5. Ini habis juga. Maka potensial listrik di titik G sebesar 0 volt, atau tidak ada potensial listrik di titik G.